Hingga saat ini pemirsa, tersangka Iwas masih menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan. Sementara itu belasan perempuan yang diduga menjadi korban pelecehan Iwas satu persatu mulai buka suara. Jadi seperti apa pendampingan dan juga pemantauan yang harus dilakukan agar para korban ini bisa mendapatkan keadilan? Kita akan membahasnya langsung dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Mbak Andi, selamat pagi. Pagi Mbak Andi. Selamat pagi, salam Indonesia yang Bhinneka. Kita Baik, semuanya. Selamat Hari Mbak HAM Andi. juga nih. Kalau di Komnas Selamat Perempuan Hari. ini adalah penghujung dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Oke, baik. Semoga dengan adanya peringatan ini juga semakin mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Mbak Andi, jadi terhadap para korban, apa yang dilakukan oleh Komnas Perempuan? Bentuknya seperti apa, Mbak Andi? Pertama, Komnas Perempuan ingin menegaskan bahwa kasus ini kembali mengingatkan kita bahwa relasi kuasa antar korban dan pelaku itu sifatnya sangat kompleks, tidak tunggal, dan banyak situasi-situasi yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah itu terjadi? Sebetulnya situasi di mana kita perlu memberikan ruang besar bagi korban untuk bersuara dan kemudian didukung untuk mencari keadilan dan pemulihannya. Karena itu Komnas Perempuan mengucapkan apresiasi kepada semua pihak, terkhususnya adalah pihak kepolisian yang bisa memberikan proses hukum yang tentunya perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip praduga tidak bersalah maupun akomodasi yang layak kepada pihak terlapor. Dalam hal ini Komnas Perempuan tentunya di amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pihak pemantau yang perlu memastikan bahwa semua unsur-unsur kebutuhan korban, hak-hak korban bisa dipenuhi. Baik, Nah, Mbak saat Andi. ini Komnas Mbak Andi, jadi Komnas Perempuan di sini posisinya adalah melakukan pemantauan betul-betul bagaimana terkait dengan korban-korban ini terpenuhi hak-haknya. Jadi ada rekomendasi apa yang diberikan supaya korban perempuan, bahkan ada yang di bawah umur itu semuanya berani speak up, hak-hak mereka terpenuhi. Apa rekomendasinya? Dalam kasus ini secara khusus Komnas Perempuan berkoordinasi dengan Komisi Nasional Disabilitas dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingat bahwa korban ya juga ada beberapa anak atau orang yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara tersangkanya tentunya memiliki hak akomodasi layak sebagaimana yang menjadi amanat dari Komisi Nasional Disabilitas. Semua lembaga-lembaga HAM ini juga memiliki kewenangan pemantauan sebagaimana yang digariskan di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kami tentunya pertama mengapresiasi semua pihak yang mengupayakan adanya pelindungan dan jaminan rasa aman bagi korban, termasuk dengan cara memastikan bahwa identitas korban ini tidak diungkap dengan sesumbar begitu ya, termasuk rekan-rekan media karena ini menjadi sangat penting. Yang kedua, pendampingan psikologis karena memang di dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diadopsi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pendekatan yang artinya proses pemulihan korban itu perlu berjalan bersamaan dengan proses hukum itu sendiri. Nah, rekomendasi yang lebih detail telah kami rundingkan juga untuk nanti dapat diperserahkan kepada baik itu pihak kepolisian maupun unit layanan terpadu yang dikoordinir melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, Mbak Andi, ini kan kasus ini menjadi viral karena mungkin belum pernah terekspos sebelumnya ya. Pelakunya diduga adalah seorang disabilitas, sekarang sudah diperiksa dan juga sudah ditahan menunggu proses selanjutnya. Nah, kemudian juga di awal itu sempat ada kekhawatiran mungkin terutama kalau kita memandang dari sudut pandang korban bahwa mereka akan dilabeli atau mendapatkan stigma karena ya belum pernah ada sebelumnya sedemikian besar, sedemikian viral pelakunya disabilitas. Nah, bagaimana memberikan pemahaman terutama kepada masyarakat yang masih menggunakan kacamata non-disabilitas soal kekerasan seksual ini? Tadi saya di awal menyampaikan ya bahwa kasus ini mengingatkan kita betapa peliknya sebetulnya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dia bersifat sangat kompleks, maksudnya relasi kuasa ini tidak tunggal dan selain aspek struktural, bisa juga ada aspek personal yang mempengaruhi relasi kuasa antar pelaku dan korban.
Karena itu jika ada keraguan-raguan bahwa mungkin tidak terjadi, yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah memastikan ruang yang aman bagi korban untuk bicara. Kita perlu sama-sama menghentikan stigma seolah-olah bahwa seorang korban itu mengada-ada. Perkenankanlah korban untuk menyampaikan kasusnya, beri kesempatan untuk kemudian apa yang diinformasikannya itu diperiksa dengan seksama. Dengan cara pemeriksaan yang seperti itu, maka kita bisa mencoba memastikan bahwa proses keadilan, baik itu kepada korban maupun kepada pihak yang dilaporkan, itu bisa terjadi. Baik Mbak Andi, tapi kalau dari yang Anda lihat, penilaian Anda sejauh ini, karena di media sosial kita lihat ya Iqbal, banyak sekali orang-orang yang kemudian memposting yang barang-barang bukti, kemudian ada percakapan, ada video yang kemudian menceritakan bagaimana sebenarnya sosok Iwas ini. Jadi kalau menurut Anda dari fenomena yang terjadi saat ini, apakah masyarakat kita sudah mulai aware kalau ini adalah korban perempuan dalam kasus ini? Betulnya pada banyak kesempatan ya kita melihat masyarakat kita ini tidak homogen. Ada yang sudah ataupun perlahan-lahan lebih memberikan kesempatan, kepedulian dan juga keberpihakan kepada korban. Tetapi masih banyak lagi yang menempatkannya dengan banyak prasangka dan bahkan budaya menyalahkan korban. Jangankan tersangkanya atau orang yang terlapor adalah disabilitas, misalnya dalam konteks yang lain, ketika seorang perempuan ini hamil akibat eksploitasi seksual karena pacarnya menjanjikan perkawinan, itu biasanya juga akan distigmakan sebagai kok mau dirayu begitu saja dan yang lainnya. Apalagi dengan kondisi tersangka saat ini, tadi kawan-kawan menyampaikan dengan mata abilitas ya. Jadi kita yang tidak penyandang disabilitas menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apapun gitu. Padahal sesungguhnya di saat yang bersamaan kita memiliki kapasitas yang berbeda. Karena itu di tingkat global dulu kita mengenal ada yang namanya difabilitas atau perbedaan kemampuan. Dikarenakan bagaimana manusia beradaptasi dengan kondisi fisiknya. Tapi terlepas dari itu saya pikir juga tidak baik jika kita melakukan trial by media atau penghakiman ya yang dilakukan secara publik. Mari kita beri kesempatan kepada pihak aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun nanti di tingkat pengadilan untuk bisa memberikan proses keadilan yang betul-betul adil. Baik Mbak Andi, jadi awareness ini harus terus ditingkatkan dengan sinergis dari semua pihak termasuk jika teman-teman Komnas Perempuan dilibatkan ya. Terima kasih Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.